Nanti kita akan yakinkan saudara nanti akan miliki rumah tersebut. Jadi yang tadi 30% untuk kontrak kita kurangi, itu adalah untuk kau cicil rumahmu sendiri. Cicilnya kalau bisa 20 tahun, 25 tahun, kalau belum lunas 25 tahun, 30 tahun, kalau tidak bisa 35 tahun, 40 tahun. Ya, Presiden Prabowo Subianto mewacanakan masa angsuran kredit pemilikan rumah atau KPR bisa mencapai 40 tahun. Hal ini terkait dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat pekerja untuk bisa mengakses kepemilikan dan pembiayaan perumahan. Nanti kita akan yakinkan saudara nanti akan miliki rumah tersebut. Jadi yang tadi 30% untuk kontrak kita kurangi, itu adalah untuk kau cicil rumahmu sendiri. Cicilnya kalau bisa 20 tahun, kalau nggak bisa 20 tahun, 25 tahun, kalau belum lunas 25 tahun, 30 tahun. Kalau tidak bisa 35 tahun, 40 tahun. Demikian pernyataan Presiden Prabowo Subianto di hadapan ribuan pekerja atau buruh saat acara peringatan Hari Buruh Internasional. Presiden menegaskan bahwa masyarakat pekerja berhak memiliki rumah yang disesuaikan dengan kemampuan mereka dalam melakukan kredit pemilikan rumah atau KPR. Oleh sebab itu, pemerintah mewacanakan untuk bisa meningkatkan tenor atau masa angsuran KPR hingga mencapai 40 tahun. Presiden Prabowo menambahkan pemerintah juga terus mengupayakan pembangunan perumahan minimal 1 juta rumah di tahun 2026 ini. Rumah-rumah tersebut nantinya akan dibuat dengan model klaster yang dekat dengan kawasan-kawasan industri, sehingga rumah tinggal pekerja akan lebih dekat dengan tempat bekerja. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menilai wacana tenor pembiayaan KPR hingga 40 tahun. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Dedi Indra Setiawan, Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau APERSI. Kemudian juga ada Pak Anton Sitorus, Head of Research CBRE Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Dedi, apa kabar Pak? Baik Mas Pastio. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Dedi. Pak Anton, apa kabar Pak? Baik Mas Pras. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh ini, mungkin Pak Dedi bisa memberikan update terbaru lah ya terkait dengan sektor perumahan kita dari sisi pembangunannya, produktivitas, kemudian penjualannya. Ini seperti apa sih? Khususnya mungkin bagi perumahan-perumahan ataupun properti untuk kelas menengah dan juga menengah ke bawah begitu, Pak Dedi. Makasih Mas Pras, sebenarnya kami para pengembang di 2026 ini antusias sekali untuk membangun perumahan khususnya subsidi ya buat masyarakat berpenghasilan rendah. Hanya saja seperti Mas Pras tahu bahwa perang ini kan memberi dampak yang signifikan kepada kami, terutama kenaikan harga material. Nah, itu kami sudah mengalami dampak terkait kenaikan harga material. Tapi kami tetap membangun untuk menyiapkan perumahan bagi masyarakat MBR. Adapun kalau dari segi demand, Mas Pras, pemerintah kan sudah memberikan relaksasi terkait pinjol-pinjol yang di bawah 1 juta itu nanti di bulan Juni itu akan dikasih kemudahan atau dihilangkan untuk bisa masyarakat bisa mengambil rumah. Itu sebenarnya satu harapan besar bagi kami selaku pengembang perumahan MBR seperti itu. Nah, kemudian terkait kondisi pasar, memang hari ini pasar itu terkait ekonomi ya kurang greget dibandingkan tahun lalu, Mas Prasetyo. Tapi kami tetap optimis Mas bahwa di tahun ini penyediaan rumah subsidi itu bisa melampaui pencapaian tahun sebelumnya. Oke, Seperti lantas, itu Mas. ya, pandangan APERSI terkait dengan pernyataan Presiden Prabowo tadi yang sudah disampaikan begitu, tenor KPR ini cukup panjang 20, 30, kemudian menyebutkan 40 tahun Sampai nih 40. bagi masyarakat pekerja ini. Gimana Pak?
Ya sebenarnya kan KPR itu sudah bisa sampai 30 tahun ya Mas Pras ya, sampai 30 tahun. Hanya saja memang 30 tahun itu jarang sekali perbankan itu memberikan kredit sampai 30 tahun. Bahkan masyarakat rata-rata menginginkan hanya 10 sampai 15 tahun Oke. gitu. Jadi memang sebenarnya 40 tahun ini kan agar masyarakat yang penghasilannya rendah ini bisa mengambil rumah subsidi. Baik. Tapi perlu kita cermati juga 40 tahun itu kan sebenarnya ada batasan ya Mas Pras ya. Ada Betul. batasan umur orang bisa ngambil kredit KPR. Nah, kemudian ada permasalahan lagi kalau sampai 40 tahun. HGB kami sebagai pengembang itu kan maksimal 30 tahun. Oke, iya, iya. Otomatis kami pada saat selesai akad kredit, kami harus meningkatkan ke sertifikat hak milik buat eh, para pemilik atau konsumen kami. Seperti itu, Mas. Oke, Nah, oke, ini menarik. Lantas Panton, bagaimana pandangan Anda nih terkait dengan wacana tadi bahwa tenor 40 tahun tampaknya juga ini, masih banyak kajian yang perlu kita lakukan lebih jauh kalau memang tadi ada beberapa tantangan yang sudah disampaikan Pak Dedi begitu Panton? Ya, terima kasih Mas Pras. Sama seperti Pak Dedi ya. Ya, Saya juga jadi bingung gitu. Kenapa sih isu mengenai tenor ini seringkali digaungkan sama pemerintah gitu ya? Karena ya saya sendiri juga ngelihat sebenarnya nggak ada masalah di dalam apa eh, pembayaran apa jangka waktu tenor ini dari dulu tuh nggak pernah ada masalah ya maksudnya eh, sejak awal apa adanya financing perbankan untuk apa KPR itu yang awalnya cuma belasan tahun itu nggak pernah ada masalah juga ya eh, di aspek konsumen gitu. Ya kayak tadi Pak Deddy bilang gitu, orang kan mungkin cenderung memilih ya 12 tahun, 15 tahun, ngapain juga sampai jauh-jauh 30 tahun, 40 tahun. Makanya kita jadi bingung gitu, maksudnya ini apa sih masalahnya? Karena nggak ada masalah di situ gitu. Kalau nggak ada masalah di situ, kenapa kenapa di apa di seringkali di apa dinyatakan dibuat statement oke. bahwa tenornya bisa sampai 30 tahun, 40 tahun. Karena kalau kita hitung-hitung pun juga di balik hal itu sebenarnya malah merugikan konsumen. Semakin panjang tenornya, semakin besar biaya yang harus dibayarkan totalnya gitu ya. Belum Oke. lagi risiko-risiko seperti yang tadi Pak Deddy sampaikan, baik bisa itu terkait sama apa HGB kepemilikan tanah oleh developer maupun juga buat si developernya. Yang jelas kalau saya sih kalau misalnya disuruh ini ya apa 30 tahun 40 tahun itu kita rugi malah. Kalau di negara-negara maju seperti Amerika gitu ya, yang suku bunganya sangat rendah, yang cuma yang apa low teen apa low one digit gitu ya, mungkin nggak kerasa. Kalau kita kan ini bunga di kita ini kan besar ya, bisa double Oke. digit. Yang ada tuh kita jadi malah rugi konsumen. Jadi saya pikir nggak kembali lagi kalau secara basic itu nggak ada masalah di tenor. Tapi kenapa kok pemerintah seringkali menyatakan yang menjadi masalah itu kan masalah klasik Mas Pras. Kita seringkali bahas di even di forum ini ya. Oke. Masalah ketersediaan pasokan untuk rumah yang terjangkau itu bagaimana. Lalu alokasi dari bank-bank pemerintah yang mendukung financing buat konsumen seperti ya FLPP maupun juga bank-bank BUMN yang bisa memberikan alokasi kredit itu. Jadi bukan masalah tenornya gitu. Yang justru masalah yang paling klasik adalah pasokannya itu eh, yang selama ini kan sering kali kurang gitu. Oke. Karena pengembang juga sulit untuk mencari lahan yang harganya murah. Lalu kuota FLPP yang untuk MBR juga terbatas gitu kan, sehingga membatasi kemampuan pasar dalam produksi per tahunnya itu yang jadi masalah kalau menurut saya.
Baik, wah itu dia beberapa hal yang perlu dicermati bersama bahwa sebenarnya kalau kita lihat justru ada permasalahan ataupun tantangan yang lebih fundamental yang mungkin harus segera dituntaskan ya terkait dengan ketersediaan lahan, kemudian bank-bank yang siap memberikan penyaluran atau pembiayaan kepada masyarakat yang tadi masuk dalam golongan MBR, kemudian juga bagaimana kuota FLPP ini apakah bisa diperluas atau tidak. Kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya, Pak Anton. Dan Pak Deddy kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati data dari Bank Indonesia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia, kita lihat dari indeks harga properti residensial di kuartal 1 tahun 2026. Di mana tercatat 110,6 poin atau mengalami pertumbuhan sekitar 0,62%. Namun kalau kita sandingkan dengan kuartal 4 maksud kami di tahun 2025 kemarin di 110,6 dan ini memang sebenarnya ada sedikit kesalahan harusnya memang lebih turun dibandingkan dengan kuartal 1 2025 sementara dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2025 ini pertumbuhannya juga lebih tinggi 1,07% dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2026 dan selanjutnya kita akan lihat data dari sisi indeks harga properti residensial untuk rumah tipe menengah. Nah ini dia beberapa data yang sudah kita sampaikan, 113,56 poin, 0,88% pertumbuhannya secara tahunan. Dan kalau kita sandingkan dengan kuartal 1 di tahun 2025 kemarin, maksud kami di tahun 2025 di kuartal 4 113,57 atau sekitar 1,12% secara tahunan. Dan memang rata-rata ada pertumbuhan yang sedikit mengalami tertahan begitu ya, pelemahan lah kalau bisa dikatakan begitu. Dan berikutnya kita lihat untuk rumah tipe kecil ini di kuartal 1 2026 113,91 juga ada penurunan dibandingkan dengan kuartal-kuartal berikutnya dan selanjutnya bagaimana dengan beberapa poin ini adalah faktor-faktor penghambat penjualan residensial di kuartal 1 tahun 2026 apa saja. Nah ini dia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, terbesar terkait dengan kenaikan harga bahan bangunan 20,97%. Kemudian masalah perizinan birokrasi 19,12%, ada suku bunga KPR juga, ada juga proporsi uang muka yang tinggi, ada perpajakan dan lainnya. Ini data dari SHPR Bank Indonesia. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan dan berikutnya seperti apa sih pergerakan dari BI Rate suku bunga acuan kita yang masih terus bertahan di 4,75% dalam beberapa bulan terakhir, tepatnya dari 17 September 2025 sampai dengan 22 April 2026. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Anton Sitorus dan juga Bapak Deddy dari Persi. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, sebenarnya bagaimana sih daya beli ini Pak Deddy? Apakah masih menjadi tantangan tersendiri kalau kita bicara tenor sebenarnya ya tidak menjadi suatu hal yang krusial yang tadi dipermasalahkan ataupun mungkin ditekankan oleh Pak Antonius Sitorus adalah ketersediaannya, pasokan, lahan, kemudian bagaimana dengan proses-proses perizinannya, bank-bank yang siap menyalurkan pembiayaan, kemudian ada lagi kuota FLPP yang juga masih menjadi tantangan tersendiri begitu Pak Deddy. Sebenarnya Mas Pras kan kalau kita bandingkan kuartal pertama tahun 2025 dengan 2026 kan sebenarnya 2025 itu para pengembang kan ketahan waktu 2024 itu dengan Oke. keterbatasan kuota ya Mas. Jadi di kuartal pertama itu membludak di 2025 makanya lebih tinggi dibandingkan kuartal pertama 2026. Nah, sebenarnya kami ada permasalahan secara demand itu kan banyak masyarakat yang kena pinjol, mereka beli rumah ternyata mereka tidak bisa mengakses KPR karena memang ada permasalahan slik OJK-nya Mas. Nah ini kan baru sampai di angka di bawah 1 juta yang akan difasilitasi sama pemerintahan OJK pada khususnya. Nah kemudian terkait perizinan ini termasuk ketersediaan lahan seperti yang Pak Anton bilang itu memang kami terkena masalah di LSD Mas. Banyak lahan-lahan kami yang masa pengembang yang kena LSD, dampak LSD. Oke. Nah jadi itu mengurangi tingkat nanti produktivitas para pengembang. Kemudian khususnya di Jawa Barat ini perizinan kan banyak yang terhenti karena kebijakan gubernur untuk mengkaji ulang terkait adanya kajian-kajian
perizinan, Mas. Jadi kami masih menunggu di beberapa daerah itu izin belum bisa keluar seperti itu. Nah, ini jadi satu problem juga pasti, apalagi Jawa Barat ini penyumbang terbesar untuk perumahan subsidi. Nah, adapun terkait kuota, kuota sebenarnya di kami tuh di tahun lalu kan disediakan pemerintah itu 350.000. Kami tidak berhasil menyerap semuanya, hanya kurang lebih 280.000 sekian lah yang terserap di tahun lalu. Jadi kuota itu bukan jadi suatu hot issue yang jadi permasalahan lagi, Mas. Yang permasalahannya adalah yang tantangan terbaru saat ini adalah bagaimana kami mensiasati dengan harga tetap tapi bahan bangunan ini naik seperti itu. Ini harus di para pengembang itu melakukan terobosan dan inovasi, dan memang butuh suatu kerja keras dan pemikiran yang luar biasa agar kami di 2026 ini tetap bisa menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah gitu, Mas Ya, ya, Mas ya. Pras. Baik, tapi kalau kita lihat dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan hasil survei dari Bank Indonesia sendiri, Pak Deddy melihatnya bagaimana? Karena permasalahan perizinan, kemudian kenaikan harga bangunan memang yang tadi paling besar begitu ya, Betul. 20,97%. Ada perizinan birokrasi, suku bunga KPR. Nah, kalau kita bicara mengenai suku bunga KPR sendiri, apakah menjadi tantangan tersendiri sehingga mungkin tadi dengan adanya potensi tenor yang lebih panjang, kemungkinan mungkin harga cicilannya juga jadi tidak terlalu besar misalnya begitu. Pak Deddy, ini yang mungkin perlu kita cermati bersama Pak Deddy. Oh, kalau terkait perizinan memang di beberapa daerah kami sudah melakukan eh, koordinasi dan dengan beberapa kementerian, terutama kami dibantu Kementerian PKP untuk ke Kementerian ATR, Kementerian Dalam Negeri terkait membahas masalah perizinan, Ya, Mas Pras, terutama terkait PBG. PBG memang sekarang sudah menjadi lebih cepat dan di beberapa daerah bahkan sudah digratiskan seperti itu. Walaupun sedikit daerah yang masih terkendala, tapi progresnya dibandingkan tahun 2025 ke 2026 itu ada progres. Nah, terkait perpajakan, ya. perpajakan ini memang kan kami eh, para para konsumen ini menerima bantuan dari pemerintah berupa gratis BPHTB. Hmm, Tapi tidak semua pemerintah daerah itu membenar-benarkan menggratiskan BPHTB, terutama ada kebijakan di beberapa daerah itu yang hanya khusus berKTP wilayah tersebut. Nah, itu yang menjadi problem kami. Jadi beberapa daerah itu pengembang atau konsumen masih tetap membayar gitu, Mas. Kalau terkait suku bunga itu kan yang kena dampaknya itu pasti yang eh, di luar MBR, di luar rumah subsidi, itu oke. terkait suku bunga. Nah, memang kalau harga menengah, perumahan menengah itu memang mengalami koreksi yang di atas 500 jutaan itu terkoreksi secara penjualannya, Mas Pras. Hmm. Seperti itu. Baik, baik. Nah, Pak Anton, Anda melihat bagaimana nih dengan pasar properti Indonesia akhirnya begitu di tahun 2026 dengan tadi tantangan daya beli, kenaikan harga bahan bangunan yang diharapkan ini ya karena sensitif juga kalau kita bicara mengenai kenaikan harga produk properti sendiri di masyarakat. Apakah tadi dengan adanya tenor yang lebih panjang, kemudian ini menjadi solusikah untuk jangka panjang untuk sektor propertinya sendiri, atau justru kita harus benahi dulu nih dengan bagaimana harga bahan baku bisa terjangkau, kemudian apakah ada insentif lain mungkin yang bisa diberikan begitu Pak Anton? Iya, kembali lagi Mas Pras, saya cuma pengen menggarisbawahi bahwa eh, sepertinya kalau kita berbicara mengenai tenor itu bukan masalah gitu. Ya, Jadi eh, tadi kan saya sempat bilang bahwa apa kecenderungan masyarakat itu mungkin sampai sekarang masih memilih untuk ngambil KPR yang jangka waktunya mungkin belasan tahun lah. maksimal Karena itu ya. biasanya juga gini, seiring dengan perbaikan ekonomi si konsumen tersebut, Hmm, uh, banyak orang punya kecenderungan dia akan membayar melunasi pinjamannya sebelum jangka waktunya berakhir. Itu seringkali gitu. Kalau seiring dengan dianya kesejahteraannya meningkat, yang tadinya cuma level staff, lalu
ketika 5 tahun berjalan menyicil dia mungkin gajinya naik dan sebagainya, Oke. dia banyak orang-orang yang cenderung udah saya lunasin aja gitu. Hmm. Eh, jadi hal seperti itu kan terjadi. Nah, di satu sisi kita juga tahu bahwa perbankan tuh punya punya apa, kalau kita membayar KPR lebih cepat dari jadwalnya kan ada penalti. Betul. Jadinya Ya. kalau kita dari awal sudah setting untuk let's say ambil 30 tahun atau 40 tahun, lalu di tengah jalan di tahun ke-10 kita mau lunasin, bisa dibayangkan kan berapa besar penalti yang akan dibayarkan si konsumen itu. Jadi Oke. artinya ini bukan suatu hal yang, menurut saya bukan suatu hal yang positif ya, Hmm. dengan sosialisasi mengenai tenor ini gitu. Dan Oke. yang harus kembali lagi yang harus diperkuat itu adalah bagaimana penyediaan output daripada mesin produksi perumahan kita gitu. Berapa yang kita bisa bangun per tahunnya gitu. Baik untuk MBR, menengah-menengah maupun juga yang pasar komersial. Nah, permasalahannya kan kembali lagi gitu. Pertama adalah kesulitan sebagian developer untuk membeli lahan yang murah. Ya. Karena dengan harga lahan yang udah mahal, dia nggak mungkin jual rumahnya dengan harga murah gitu. Nah, kalau misalnya harganya nggak bisa terjangkau sama masyarakat, ya tentunya sulit gitu untuk masyarakat yang dituju, yang ditargetkan untuk bisa membeli rumah. Makanya seringkali media, teman-teman media juga sering bilang bahwa kayak masyarakat generasi milenial sulit Ya. membeli rumah, nggak mampu menjangkau karena memang harga rumahnya sudah tinggi gitu. Nah, makanya kalau pemerintah bisa membantu dalam penyediaan akses ke lahan-lahan yang harganya masih murah dengan dengan pembuatan jalan atau pokok akses lah ke daerah-daerah baru yang harga tanahnya masih murah, itu akan membantu gitu ya. Lalu juga tadi masalah subsidi dan Ya. sebagainya kan sudah berjalan, itu bagus, ya udah tinggal diteruskan aja, ditingkatkan gitu kalau bisa. Jadi Baik. bukan lagi kita ngebahas masalah tenor, Mas. Itu Hmm. kayaknya makanya itu yang Oke. kita mau kritisi gitu. Buat Baik. apa kita ngomongin masalah tenor? Karena tadi juga di survei Bank Indonesia kan nggak ada terkait masalah jangka waktu pengembalian gitu ya. Hmm. Yang ada kan adalah harga karena kenaikan Bahan bahan-bahan baku. material, Ya. lalu suku bunganya. Tapi kalau suku bunganya kalau misalnya untuk MBR kan udah ada subsidi dan sebagainya. Jadi bukan masalah tenornya, Mas, kalau menurut saya Oke. sih. Nah, berarti yang perlu mungkin ditekankan bagaimana kesiapan pasokan produksi rumahnya sendiri begitu ya, Pak Anton ya. Kita akan bahas lebih jauh begitu karena ketersediaan lahan ini menjadi tantangan tersendiri di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, Pak Anton dan juga Pak Dedi. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Dedi Indra Setiawan, Sekjen DPP Aspersi. Kemudian juga ada Bapak Anton Sitorus, Head of Research CBRE Indonesia. Baik, nah menyikapi dengan beberapa hal yang tadi sudah disampaikan, berarti Pak Anton apa yang perlu kita tekankan lagi nih untuk bisa menjaga produktivitas, kemudian sektor perumahan sendiri begitu tetap bisa menyediakan perumahan yang layak huni dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah, kemudian juga generasi milenial, Gen Z juga begitu yang menjadi tantangan tersendiri begitu Pak Anton. Ya kalau menurut saya sih simpelnya gini aja, Mas Pras, kan pemerintah kan sudah berjanji akan dalam pengembangan program 3 juta rumah kan Oke. begitu. Itu kan satu hal yang dijanjikan ke masyarakat. Nah, Ya, ya. fokusnya ke situ aja gitu. Bagaimana implementasi dan produksi yang sudah berjalan selama ini hasilnya benar apa enggak, kan begitu aja. 3 juta itu di mana-mana aja gitu, disebutin aja jadi nggak usah ada pengalihan isu mengenai tenor dan sebagainya gitu. Jadi fokusnya bagaimana nih mewujudkan, merealisasikan program 3 juta rumah. Sudah berjalan berapa lama ini, sudah berapa yang terselesaikan gitu. Lalu ya kejelasan Ya. sama kejelasan buat masyarakat, proyeknya di mana-mana aja gitu. Jadi konsumen pun juga ketika pengen mencari tahu atau pengen mendapatkan program tersebut, dia bisa tahu, oh ini di provinsi ini proyeknya di sini 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 misalnya gitu ya. Lalu caranya begini, prosedurnya, kejelasannya tuh lengkap. Jadi kalau menurut saya sih mungkin Oke. lagi fokusnya ke situ aja karena eh,
kembali seperti yang dari awal, program 3 juta orang kan kita juga sering kritisi ya bahwa itu jumlah yang sangat luar biasa, fantastis gitu. Dan terkesan terkesan nggak realistis juga gitu. Nah, makanya harusnya itu pemerintah melakukan review ya, assessment apakah memang program itu sudah berjalan dengan bagus, di mana kendalanya, di mana masalahnya, supaya kedepannya bisa memformulasikan suatu rencana yang lebih realistis, yang lebih masuk akal, yang lebih Oke. apa eh, bisa melibatkan berbagai pihak, baik itu pengembang, Ya. BUMN maupun juga swasta bekerja sama dalam mewujudkan target untuk mengentaskan backlog dan Perumahannya kemiskinan ya. perumahan ini, Mas Pras. Jadi Baik, nggak baik. usah nggak usah terlalu banyak ini ya, nggak usah terlalu Ya, banyak ya. hal-hal Program yang juga begitu dibicarakan ya gitu. yang Cukup nanti. fokus dengan Oke. yang menjadi ininya aja, intinya aja gitu. Oke, Pak Anton, kita ke Pak Dedi nih sekarang. Pak Dedi, kesiapan dari teman-teman pelaku industri properti nih, kalau memang tadi oke lah tenor ini bisa menjadi opsi lain begitu, tapi kan bagaimana kita menyediakan pasokan perumahan begitu, sementara Anda tadi dan juga hasil survei begitu tantangan dari bahan bangunan yang mengalami kenaikan, kemudian kaitannya dengan suku bunga, pembiayaan. Nah, ini bagaimana? Siap tidak sih dengan program yang misalnya kita masih akan tetap fokus di 3 juta rumah misalnya? Ya, sebenarnya kalau Mas Pras terkait penyediaan, kami pengembang siap, tapi hanya saja tolong pemerintah ini kan kami kan dihantam nih terkait LSD. LSD ini kan belum selesai karena banyak pemerintah daerah ini belum menyelesaikan kewajiban terkait 87% itu yang harus ketahanan pangan untuk dijadikan KP2B atau LP2B, sehingga kami ini sebagai pengembang hari ini masih belum ada kepastian apakah lahan-lahan yang kami punya itu yang terkena LSD itu akan bisa kami kembangkan atau enggak, karena semua dikembalikan lagi. Beberapa kali kami ke ATR BPN itu disebutkan harus kembali ke pemerintah daerah untuk memasukkan lahan kami di luar dari LP2B atau KP2B. Ini kan jadi suatu problem, Mas Pras. Ini kan terkaitnya bukan tahun ini ya, tahun kita bicara di kuartal keempat mungkin atau tahun depan. Itu terkait ketersediaan lahan seperti yang tadi Pak Anton bilang. Nah, kemudian kami sebenarnya ada satu hal yang kami tunggu dari pemerintah, bahwa berapa kali saya menyampaikan tolong dibuat standarisasi rumah subsidi ini. Rumah subsidi ini kan di setiap daerah kan beda-beda. Ada yang luasannya 60 di daerah Jawa, tapi di luar Jawa kan mereka luas. Dengan mereka luas itu kan mereka memakan lahan. Nah, ini harus distandarisasikan kalau bisa terkait luasan lahan. Kalau memang dirasakan perlu kan mungkin kalau harga tidak bisa naik, kami bisa mengecilkan luasan lahan gitu, Oke. Mas Pras. Nah, kemudian sebenarnya ada satu yang kami tunggu ini terkait di luar subsidi ini adalah bagaimana pemerintah ini memfasilitasi untuk MBT, masyarakat berpenghasilan tanggung, dengan Oke. suku bunganya tadi. Suku bunganya itu harus dikasih, kalau subsidi misalnya 5%, MBT dikasih 6-7% lah. Tapi dengan masa subsidinya itu kurang lebih 5 tahun. Setelah 5 tahun atau 10 tahun tergantung pemerintah ya, kesiapan dana subsidinya itu mengikuti suku bunga pasar. Ini jadi lebih menarik, Mas Pras, terkait rumah di luar rumah subsidi. Ini kan jadi satu solusi buat teman-teman yang membangun rumah di atas harga subsidi. Nah, satu Mas Pras, dengan tenor 40 tahun ini, sebenarnya Pak Presiden itu kan ingin biar masyarakat ini yang berpenghasilan kecil itu bisa mengakses perumahan, konsepnya kalau saya lihat gitu. Betul. Tapi kalau masyarakat ini tidak berlaku baik atau bijak, dengan 40 tahun itu misalnya contoh dia pinjam uang 165 sampai 166 atau 185. Dia kalau 40 tahun itu bisa bayar di angka 400 juta lebih. Nah, ini jadi satu pembayarannya besar karena bunganya. Nah, kalau memang masyarakat bisa berlaku bijak, ya konsekuensinya setelah 5-10 tahun ya mereka melunasi atau memperpendek masa tenor dengan angsuran ditingkatkan dengan logika atau prinsip biasanya setelah
beberapa tahun kan penghasilan itu naik. Sebenarnya ada lagi satu terakhir Mas yang kami tunggu itu kemudahan yang sangat akses untuk masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap atau non fixed income. Ini hanya beberapa bank aja yang bisa mengakses atau memfasilitasi terutama di rumah subsidi. Hanya tidak semua bank. Nah, ini kami minta dipermudah masyarakat yang non fixed income untuk bisa mengakses KPR di seluruh bank dan kalau bisa persyaratannya dipermudah gitu Mas Pras. Ini jadi satu pasar tambahan buat kami nih untuk penyerapan rumah subsidi gitu Mas Pras. Oke, berarti memang masih banyak segmentasi dari konsumen properti di Indonesia yang juga perlu diperhatikan oleh Belum pemerintah digarap, tadi ya. betul. Ada yang MBR, kemudian masyarakat berpenghasilan tanggung tadi MBT, kemudian juga yang tidak berpendapatan tetap. Dan semoga ini masuk dalam kajian pemerintah begitu, bagian dari kajian bahwa apakah tenor ini akan tetap akan dilaksanakan atau tidak, tentu perlu kajian yang lebih mendalam lagi sehingga nanti efektivitasnya lebih terasa, masyarakat juga bisa mendapatkan perumahan yang layak huni, kemudian dengan harga yang semakin terjangkau tentunya. Baik Pak Anton, kemudian Pak Dedi, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Anton, Pak Dedi. Terima kasih. Ya, selamat siang. Terima kasih Mas Pak Anton.